Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang dari Bandung sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa jangan lupa sebelum masuk ke konten kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Al-Qodi, di situ ada nomor adminnya, dan juga buat kalian yang pengen parfum Sultan harga merayat, cek deskripsi ada linknya untuk pembelian parfum kamu nih, parfum yang wanginya Sultan, harganya merayat. Dan juga buat kalian yang mau pengen berangkat haji dan umroh, kalian cek deskripsi, sudah ada paket umroh regulernya, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Langsung dicek guys. Jadi sekarang kita masuk ke konten. Ya, masalah Miftah, kembali masalah Miftah nih yang gue mau angkat. Jadi ada beberapa kiai termasuk Gus Najih Maimun ya, anak dari mendiang Allah yarham Kiai Haji Maimun Zubair, itu mengatakan bahwa Miftah itu bukan Gus. Gus itu kan sebutan untuk anak kiai ya. Miftah itu bukan anak kiai, adiknya juga ngomong begitu. Ada beberapa kiai ya, cuman ini yang gue mau angkat, Gus Najih Maimun. Nih, Gus Najih Maimun ngomong begini nih. Ini tadi kemarin ada video orang yang bernamanya Agus Miftah. Betulnya dia bukan Agus, artinya bukan anak kiai. Begitu juga Gus Arifin, itu bukan anak kiai ya. Ada lagi Muafik, Gus Muafik itu juga bukan anak kiai. Gus Nuril juga bukan ya. Banyak orang bukan anak kiai tapi dinamakan Gus biar tenang dan cepat tenang dan seterusnya. Iya, jadi ya bukan Gus tapi ngaku Gus termasuk saya. Nah ada berita nih, ya beritanya ada gimana gitu. Jadi mulut Miftah ini kembali gitu, rupanya. Nih, kesel tak diakui cucu Kiai Ageng Muhammad Besari, Gus Miftah. Oh, miso dia miso lagi. Ini orang emang kebiasaan mulutnya kotor sih ya. Kita baca dulu deh ya. Kita baca dulu ini gimana beritanya. Ini dia ngomongnya di mana nih? Belakangan asal-usul Gus Miftah yang mengaku keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari dikuliti publik setelah videonya mengolok-olok penjual es teh viral. Keturunan ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besari pun buru-buru memberi klarifikasi dan mengungkapkan tak ada nama Gus Miftah atau Miftah Maulana dalam data keluarga mereka. Hal ini lantas membuat publik meragukan Gus Miftah keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari karena kedua orang tuanya juga hanya seorang petani dan pedagang sayur. Tak tinggal diam, Gus Miftah pun mengutarakan kekesalannya yang tak diakui sebagai keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari dalam pengajian akbarnya di Tegalsari hari ini Jumat 13 Desember 2024. Di pengajian lagi nih. Di pengajian lagi berarti keselnya dia. Miso di pengajian. Wah, keren. Udah biasa sih, udah biasa. Kalau Miftah kan udah biasa. Di tengah pengajian akbar tersebut, mantan utusan khusus presiden ini sempat membahas soal asal-usul keluarga Kiai Ageng Muhammad Besari.
Setelah selesai membahasnya, Agus Miftah lantas mengutarakan kekesalannya pada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari tetapi tak mau mengeluarkan modal bila ada acara keluarga. Aku itu sebel pada orang ngaku-ngaku cucunya Mbak Muhammad Besari tapi kalau ada acara modal aja nggak mau, ujar Gus Miftah. Duit lagi. Gus Miftah yang terlihat kesal juga sempat mengomel kalau dirinya tak masalah, tak diakui cucu Kiai Ageng Muhammad Besari, tapi dirinya selalu mau membantu bila ada acara atau persoalan. Saya nggak perlu diakui cucu, nggak apa-apa, tapi kalau ada acara aku bantuin, ujarnya. Iya, bantuin itu sambil ngomong. Ya, udah mulai deh ini. Ini orang NPD jangan-jangan ya. Serius, jangan-jangan NPD. Begitu ada yang ngeritik dikit kayak, gitu. Serius. Namun sahabat dari Kobuzier ini juga menyindir balik orang-orang yang mengaku keturunan tapi enggan modal dan justru mencari untung. Nah, sekarang semuanya rebutan merasa cucunya Mbah Muhammad Besari, tetapi nggak mau merawat makamnya Mbah Muhammad Besari, malah cari untung katanya. Ya kan? Jadi dia aja yang benar. Salah satu caranya Gus Miftah mengatakan orang-orang tersebut suka mengajukan proposal meminta bantuan untuk makam Muhammad Besari tetapi hasil yang diperoleh justru tak digunakan untuk makam. Bikin proposal ke sana sini tapi hasilnya nggak buat makam. Yang modelnya kayak gitu, gatuk banget. Ibu Gus Miftah sambil mengomel. Ya ini di pengajian loh guys. Serius di pengajian dia begini lagi. Ini orang ya udah begitu. Kalau gue ngeliatnya kayaknya NPD diperiksain deh Gus Miftah nih. Serius. Pengen tampil, pengen ini. Kalau ada yang ngeritik. Serius nih. Nanti deh kita bahas NPD itu ya. Hah? Beneran? Jangan-jangan NPD dia. Astagfirullahaladzim. Nanti kita baca di jurnal itu ya. Supaya kalian tahu bahayanya orang NPD ini. Bahaya loh orang NPD ini. Yaudah gak usah lama-lama kita ke postingan ini deh. Yuk kita lihat apa komentar netizen di sana. Let's go. Oke guys, kita udah di postingannya Glora News nih ya. Ya, kurangi dulu bahas dan perilaku kasarmu di depan publik. Kepercayaan itu dibangun lewat pengalaman hidup, bukan dipaksakan lewat kata-kata. Ngerti gue, Son? Susah dia ngertinya, Mbak. Wah, Mas, apa sih ini? Mbak apa Mas nih? Kok kesannya butuh banget pengakuan tuh yuk? Lah, kui dan wong kentir. Nah, iya. Setuju, personal branding terbentuk karena seseorang itu bisa dipercaya publik. Nah, sepertinya memang nggak mudah kalau memang sudah menjadi karakternya, tapi ya mesti setiap risknya. Karena memang mayoritas normalnya masyarakat nggak begitu suka, kecuali circle-nya aja. Ya segitu-gitu aja. Son itu artinya apa? Son bahasa Inggris anak laki-laki. Bualah ke sana. Ini berarti ada yang gue mute, anjir. Siapa nih yang gue mute? Oh, quotes. Oke, baca yang lain dah. Katain orang jancuk, dia malah lebih jancuk. Nah itu di pengajian itu yang jadi masalah, di pengajian. Gua rasa dia dikeluarkan dari grup karena sudah bukan siapa-siapa lagi. Taim. Ya masih lah, masih ada yang undang tuh. Bukannya mikir malah kesal. Udah ngaku keturunan Nabi Adam aja. Cocok. Mengarang bebasnya seperti kayak junjungannya Mulyono Niti Putro Nipunegoro. Buset. Iya. Ini cocok nih. Junjungannya banget ini memang. Ya kan ya? Lihat apa komentar orang di sini deh. Lumayan ramai nih. Sudah tidak kehitung kebohongannya kepada publik, hanya rakyat yang 58% yang percaya dan masih jilat-jilat Mulyono. Saking getolnya berbohong sampai sekarang pun aksi tipu-tipu masih dilakukan. Memang urat malu Mulyono dan keluarga sudah putus, tapi patut dianjungi jempol karena Mulyono konsisten dalam berbohong. Buset, konsisten dalam berbohong. Nasihat kuno mengatakan, sembunyikanlah niatmu untuk mencapai tujuanmu. Mulyono benar-benar melakukannya, tapi dengan cara berdusta, mendapat gelar master dalam bidang berbohong dan menipu satu negara. Luar biasa, buset. Satu negara kena rebu ya. Ngaku-ngaku jadi Gus, ngaku-ngaku jadi cucu Kiai. Taim gini amat membodohi jemaahnya. Bukan membodohi jemaahnya, memang bodoh gitu ya.
Emang kualitas jemaahnya begitu. Nah kan bener ada yang komentar begitu ya kan. Biar amplopnya 200 juta per event. Buset. Ya. Yang kasihan pengikutnya dibodoh-bodohi secara halus, mau aja. Cara dia berdakwah aja udah jelas, gak mendidik sama sekali. Bisa PL dianggap Gus, bisa pula dianggap Gus tolol. Tolol nggak tuh. Biar ngomong apapun dinormalisasi. Jawa bagian kampung, plus SDM rendah. Aku yang di Jatim dan sebagai wong Jatim kadang malu ada berita yang kayak gini. Gimana mas? Alah malum namanya juga taim ya begitulah. Buset. Jawa desa pastinya. Ya masih banyak sayang, masih banyak. Sudah kebiasaan sih minta ngomong jorok depan publik, nggak punya rasa malu lagi. Ya ini sampai menyebut kemaluan perempuan di sini nih. Buset. Silsilahnya kayak gimana? Gus Miftah ngaku turunan kiai, adiknya justru ungkap ayah petani dan ibu penjual sayur itu ya. Ya Allah. Tuturane kok koyo ngono. Ya memang cangkeme mas. Pengerusakan rakyat dan demokrasi selama 10 tahun terakhir. 1. Pengerusakan melalui pemimpin pejabat publik. 2. Pengerusakan melalui pemimpin pejabat hukum. 3. Pengerusakan melalui pemuka agama. 4. Pengerusakan melalui KKN. 5. Pengerusakan melalui judol, pinjol, dan narkotika. Nyinyir. Jawaban dia semakin menguatkan bahwa dia memang bukan keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Iya. Makin janju-janju ya makin ketoro. Ya, santri pekok. Salah satu keturunan Kiai Ageng Besari itu Hos Cokro Aminoto. Mbak Cokro punya murid ngeri-ngeri. Dengar namanya aja sudah merinding. Soekarno, Semaun, Muso, Kartosuwiryo, dan Buya Hamka. Ini ada yang ngaku keturunan Kiai Besari punya murid namanya Mulyono sama Fufafa. Wancuk. Iya. Iya. Kiai menurut Mbak Yai Sahal Mahfud menguasai banyak ilmu sufi dan berakhlak karimah. Apa misu janjuk sebagai pengajian, saben pengajian kui termasuk akhlak karimah, monggo dipikir sendiri. Wah pengikutnya itu, itu akhlak luar biasa, akhlak wali. Menurut pengikutnya, pembelanya gitu. Mimin dan teman-temanku, aku izin share berita ini ya. Gue dapat dari IG Magelang, izin Mimin. Apa lagi nih? Pencurian dibuat dah, pencurian dititip. Ya. Gua retweet dah, biar tambah rame. Pertama, kamu adalah anjing. Iya, kukuk. Janjuk juga yang bukan keturunan Mbak Besari tapi ngaku-ngaku keturunan beliau. Nah itu lucu sekali ente ya. Nggak diakuin cucu Kiai besar. Ya udah ngapain ngamuk, bener gak sih? Iya be aja gitu. Mulutnya sekotor hati dan otaknya. Lu otak kotor. Waduh mulai lagi mulutnya. Mbok ya tabayun istighfar. Allah berkehendak terhadap siapa yang dijatuhkan dan siapa yang ingin ditinggikan. Harusnya tabayun dari bukti. Kalau emang benar cucunya bukan mengucapkan kata-kata seperti itu, yang begini nggak bisa dijadikan contoh yang baik, apalagi panutan, benar. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan pekerja kapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ini arti Al-Quran ya, terjemah Al-Quran ini. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di dua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Buset, itu kayak jari-jarinya Miftah. Tuh kan, penceramah tapi yang keluar dari congornya semua umpatan. Apa pantas ngasih wejangan? Perbaiki diri dulu baru bisa ngasih wejangan. Wedangan mungkin, wedangan. Udah yang kayaknya gitu aja ya. Intinya Miftah ini ya buat gue nih parah nih, jangan-jangan NPD nih orang cangkem meleknya mulai lagi. Cangkem melek Miftah berulah lagi. Sekarang misuh di pengajian ya. Menurut kalian, atau kita bahas habis gini NPD ya, NPD nih kita bahas deh habis gini ya.
Setelah ini deh NPD kita bahas, oke? Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa ya guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko di situ, kalian bisa beli parfum di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh dan haji. Sudah ada paket umroh regulernya, paket titian barokah 8 gratis 1, dicek sekarang guys. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.